Selanjutnya pemirsa, korban ambruknya bangunan musola atau majelis taklim di Ciamas, Bogor terus bertambah. Sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi posko bantuan karena mengalami sejumlah keluhan pasca kejadian. Sejumlah warga yang turut menjadi korban akibat ambruknya bangunan musola terus mendatangi posko bantuan untuk dapat perawatan medis dengan berbagai keluhan dari mulai sakit pinggang hingga penglihatan yang kabur. Selain itu, banyak warga yang masih alami trauma usai mengalami insiden ambruknya bangunan musola tersebut. Lemes aja gitu, ngebayang-bayang pas saya jatuhnya gitu, masih kebayang. Sekarang ibu rasakan gimana? Ini Pinggang. Tercatat jumlah hingga pagi ini sudah tembus 117 orang, sementara korban meninggal bertambah menjadi 4 orang. Usai salah satu korban yang sudah dirawat di rumah sakit menghembuskan nafas terakhirnya. Hingga kini posko bencana yang didirikan masih terus melayani sejumlah warga, sedangkan untuk lokasi ambruknya bangunan sudah digaris polisi. Untuk saat ini kami masih melakukan posko di sini ada posko dari Dinkes, di mana semalam pun ada beberapa warga yang kemarin memang tidak ke rumah sakit, merasakan badannya tidak apa-apa, tapi semalam datang ke sini dan ada yang memang bisa kembali pulang. Ya pemirsa, untuk melihat bagaimana update kondisi terkini bangunan musola atau majelis taklim yang ambruk, sudah ada kontributor Berita 1 Heru Yustanto yang siap melaporkan secara langsung. Ya, selamat siang Heru. Heru, ini bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Seperti apa keadaannya? Apa yang bisa Anda update dari sana? Ya, baik, selamat siang Rolando dan para pemirsa. Saat ini saya sedang berada di posko bencana, di mana posko ini merupakan lokasi penampungan sementara bagi pasien korban ambruknya majelis taklim Asobiyah di kampung Tapos Kompas, Kabupaten Bogor, di mana lokasi ini menampung. Dan saat ini kami memantau masih banyak kepadatan warga, di mana datang silih berganti begitu untuk berobat sementara atau dilakukan pemeriksaan awal terhadap sakit yang diderita akibat ambruknya majelis taklim tersebut. Ando. Baik, Anda bisa jelaskan mungkin ya Heru, seperti apa kronologis peristiwa yang menyebabkan puluhan orang ini luka-luka dan akhirnya menelan korban jiwa itu? Ya, baik Rolando, untuk proses kronologi kejadian adalah pada Minggu pagi kemarin sedang diadakan pengajian maulid begitu untuk majelis taklim yang anggotanya adalah ibu-ibu dan anak-anak. Sekitar 150 orang mengikuti pengajian, kemudian berada di majelis taklim As-Soibiyah yang berada di lokasi 2 lantai begitu, dan kemudian karena tidak diperkirakan tidak kuat menahan beban, kemudian majelis ini ambruk sehingga menyebabkan musibah, menyebabkan korban yang cukup banyak. Kami catat sampai pagi tadi 117 orang menjadi korban, dan kemudian korban meninggal 4 orang. Terakhir korban atas nama Yuli yang sempat mendapat perawatan dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Ando. Iya Heru, lalu apakah semua korban ini sudah ditemukan dan yang luka-luka, kalau tadi kan disampaikan ada 4 orang yang meninggal dunia begitu ya, yang mengalami luka-luka saat ini ada berapa banyak, Heru? Ya, Heru Yustanto, apakah Anda masih bersama kami? Iya, baik. Iya, pemirsa, sepertinya kita mengalami kendala komunikasi bersama dengan Heru Yustanto.
Ya, pemirsa kami masih mengalami